Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian. Sebelum kita memulai video ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nazwalia Zain. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia yang berasal dari Fakultas Vokasi, Program Studi Periklanan Kreatif. Saya berada di kelas Periklanan Kreatif B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi strategi komunikasi dari proyek magang saya. Oke, sebelum kita dive in deeper ke pembahasan evaluasi strategi communication kita, saya akan memperkenalkan sedikit mengenai latar belakang tempat magang saya. Jadi tempat magang saya adalah production house yang berlokasi di Brawijaya. Nama production house saya itu Guava Film. Dari merancang dan membuat storyline dan sampai ke production, shooting dan segala macam itu kita lakukan di production house ini. Dan dengan segala kehormatan kami menerima klien bernama Bapak Iwan Fals dan Bapak Ebiet J. Ade. Dan di sini mereka meminta kita dan mempropose ke kita untuk membuat project yaitu dalam bentuk music video. Nah, di sini dimana saya akan menjelaskan mengenai overview project dari tempat magang saya. Project title ini adalah music video untuk Titip Rindu Buat Ayah. Jadi itu adalah salah satu lagu yang sangat legendaris yang sudah dipublish dari sejak zaman dulu. Nah, untuk mission statement project ini adalah untuk menghormati cinta dan pengorbanan ayah yang sering tak terucapkan. Goals dan objectives dari project ini adalah untuk menjadikan karya atau music video ini sebagai tribute untuk para ayah di luar sana yang sudah berjuang sangat keras tanpa pamrih. Jadi untuk tujuan dari project ini itu agar semua orang atau audiens yang menonton itu bisa mempunyai kesadaran emosional bahwa oh ternyata ayah kita tuh juga berjuang ya, dan ini sebagai bentuk tribute. Karya ini tuh sebagai bentuk tribute yang sangat terikat dengan lagu yang diciptakan oleh Iwan Fals dan Ebiet. Nah, untuk deliverables dan outputnya itu adalah music video yang berdurasi 7 menit dan 12 detik yang kita upload di platform YouTube. Dan tujuan project ini dibuat sendiri itu sebenarnya selain mengajak audiens generasi yang dewasa untuk bernostalgia dengan Bapak Ebiet dan Bapak Iwan Fals, tetapi juga untuk memberi makna yang lebih dalam untuk lagu Titip Rindu Buat Ayah ini. Ada target audience yang lebih spesifik lagi, yaitu segmentasi, targeting, dan juga positioning dalam project kita ini. Untuk segmentasinya tentunya dari segi demografis itu adalah laki-laki dan perempuan yang berusia sekitar 15 sampai 50, siswa, mahasiswa, pekerja aktif, dan juga orang tua. Lalu untuk geografisnya tentunya ada di kota-kota besar, dan psikografisnya adalah orang yang mungkin mempunyai hubungan yang dekat dengan ayahnya atau mungkin mempunyai hubungan yang spesial, dan juga orang-orang yang mempunyai nilai moral dan nilai keluarga yang kuat. Lalu perilakunya adalah orang-orang yang suka menonton music video agar bisa lebih mendalami lagu. Jadi orang-orang yang tidak hanya suka mendengarkan lagu tetapi juga penasaran gitu akan music videonya. Kira-kira music videonya tuh kayak gimana ya? Apakah ada storyline-nya? Apakah bisa bikin saya lebih mengerti tentang makna lagunya? Dan juga orang-orang yang aktif di platform YouTube. Oke, lalu lanjut ke targeting. Nah, ini tuh targeting itu lebih ke segmented targeting. Iwan Fals dan Ebiet J. Ade listeners, lalu orang-orang yang menikmati lagu dengan makna hidup, dan juga generasi yang tumbuh dengan lagu-lagu Ebiet dan Iwan Fals di radio dan kaset, ya itu adalah generasi orang tua. Dan tentunya juga kita ingin menjangkau generasi muda juga, agar generasi muda ini lebih aware, oh ada lagu Iwan Fals yang seperti ini ya, enak juga ya. Dan positioning kita adalah kesadaran emosional dan apresiasi terhadap cinta seorang ayah. Jadi kita sangat tetap selalu ingat pengorbanan dan cinta seorang ayah. Jadi kita tetap harus mengapresiasi dan selalu mengingat itu.
Nah, untuk segmentasi, targeting, dan positioningnya itu menurut saya tuh dan menurut gua film dari hasil dan yang kita sudah terima dan dari feedback Bapak Iwan Fals dan Bapak Ebit Jade beserta tim itu sangat efektif dan sangat jelas dan sesuai ya, karena dari segi targeting memang kita menargetkan generasi muda dan juga generasi dewasa. Itu semua sudah cukup dan sudah sesuai, jadi tidak ada masukan atau saran dari part ini. Oke, untuk strategic plan checklist, yaitu rencana strategis kami, pertama itu mengenai rencana komunikasi strategis apakah berhasil dijalankan. Itu berada di communication tools and pathways yang kami pilih. Jadi untuk communication tools and pathways yang kami pilih, communication pathways-nya itu kita memilih melalui digital dan social media, YouTube, IG, X, dan juga Facebook. Lalu untuk target public kita adalah generasi muda dan generasi dewasa 15-50 tahun, audiens yang digital, serta penggemar musik Indonesia. Lalu communication tools yang kami gunakan adalah YouTube, yaitu untuk mengupload official music videonya tentu saja, dan juga behind the scenes. Lalu untuk Instagram Reels dan TikTok untuk juga mengupload recap dan behind the scenes dari syuting selama proses syuting, dan juga X dan Twitter. Lalu juga ada Facebook. Nah, untuk communication tools and pathways ini, kenapa sih kita memilih digital dan social media? Ini yang sekarang tuh benar-benar semua orang itu dari generasi muda sampai generasi dewasa itu pasti menggunakan social media, Instagram, di Reels, lalu di TikTok, di Twitter, bisa menjangkau banyak target yang kita inginkan. Nah, untuk tantangan dalam implementasinya sendiri, sebenarnya kita itu sempat ada rasa ketakutan ya, ada rasa apakah orang-orang dan audiens atau generasi muda, yang paling kita khawatirkan adalah generasi muda, apakah mereka akan tertarik dengan hal seperti ini. Tetapi alhamdulillah, karena dengan communication tools and pathways yang sudah kita tentukan ini, dengan digital social media ini jadi sangat bisa kemana-mana gitu, bisa ke generasi muda juga nyampe, ke generasi dewasa juga mereka mendapatkan informasinya juga. Sekarang kita akan mengevaluasi infografis tugas ketiga, apakah big idea relevan dengan tujuan klien. Oke, mari kita baca big idea-nya di sini. Cinta seorang ayah tidak selalu diucapkan, tapi terasa dalam setiap pengorbanannya, dan juga sebuah surat rindu untuk ayah tentang cinta yang diam, kerja keras, dan kasih sayang terlambat disadari. Sangat relevan sih, karena dengan storyline yang sudah kami buat, yang sudah kami implementasikan, dan juga dari tujuan klien kan, jadi tujuan Bapak Ebiet dan Bapak Iwan Fals itu agar lagunya mempunyai makna lebih dalam, maka itu mereka tuh ingin ada music video. Selain itu kami buat big idea-nya dari keseluruhannya itu yaitu cinta seorang ayah tidak selalu diucapkan tapi terasa dalam setiap pengorbanannya. Nah, itu sangat relevan dengan tujuan klien dan juga dengan big idea kami. Dan pesan dan media komunikasinya apakah efektif dan itu mencapai audiens atau tidak. Oke, di sini pesan yang ingin disampaikan adalah kadang cinta seorang ayah tak diucapkan, tapi dirasakan lewat pengorbanannya. Ayah yang dulu terasa keras ternyata menyimpan lelah dan cinta yang jarang diucapkan. Dan seringkali kita baru menyadarinya setelah waktu berlalu. Dan itu pesan yang ingin disampaikan, dan ternyata itu tuh sampai kepada audiens. Ternyata banyak juga audiens dan penonton yang merasakan hal yang sama juga, dan itu semua orang dalam komentar itu mereka saling berbagi dan saling merefleksikan diri, kayak oh ternyata ayah itu sangat berjasa ya untuk kita, tapi kita seringkali lupa akan hal tersebut dan orang-orang cukup senanglah dengan karya ini, berarti untuk mereka. Jadi pesannya sangat tersampaikan. Kesimpulan
di project kali ini, alhamdulillahnya music video Titip Rindu Buat Ayah telah mencapai target. Hanya dalam waktu 3 bulan, music video kami sudah tercapai 3,8 juta penonton, hampir 4 juta dalam waktu 3 bulan saja, dan dengan 103.000 likes dan 12.000 komentar. Lalu pesan dan big idea tersampaikan dan terimplementasikan dengan baik. Begitu juga dengan strategi communication pathways yang melalui digital atau social media itu sangat membantu kami untuk mencapai target audiens music video ini. Semuanya tersalurkan dengan baik dan alhamdulillah sukses. Ingin meminta maaf jika ada salah kata, dan saya juga ingin berterima kasih banyak karena ibu atau bapak yang sedang menonton sekarang. Berterima kasih telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan ini. Terima kasih. Have a good day.